warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Miss Inggit Margiana. How are you kids? I hope you were all in good condition ya. Nah, anak-anak, setelah kita 2 minggu ke belakang kita membahas tentang berbagai keberagaman, mulai dari keberagaman fisik dari individu ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita, keberagaman kegiatan-kegiatan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dan minggu lalu kita sudah belajar juga tentang keberagaman suku budaya yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman keagamaan yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, berdasarkan penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965, ternyata negara Indonesia hanya mengakui 6 agama saja. Yang pertama, agama Islam, yang kedua agama Kristen, yang kedua ini ada Kristen Protestan dan juga Kristen Katolik, yang ketiganya, yang keempat ada agama Hindu, yang kelima ada agama Buddha, yang keenam atau terakhir yaitu agama Konghucu. Nah, anak-anak, siapa coba yang masih ingat tentang nama tempat ibadah dan juga kitab suci? Ditambah lagi dengan hari perayaan hari besarnya. Oke, sambil mengingat lagi, Ibu sebutkan lagi ya. Yang pertama, kita mulai dari agama Islam. Tempat ibadahnya apa? Ya, masjid. Nah, nama kitab sucinya? Ya, betul, Al-Quran. Dan perayaan hari besarnya yaitu ada Idul Fitri dan juga Idul Adha. Lalu yang kedua ada agama Kristen. Agama Kristen Protestan dan juga agama Kristen Katolik. Nah, nama tempat ibadahnya yaitu gereja. Nama kitabnya adalah Injil atau Alkitab, dan hari besarnya biasa disebut dengan hari Natal. Lalu yang selanjutnya yaitu agama Hindu. Agama Hindu ini tempat ibadahnya dinamakan dengan Pura atau Pura. Nah, kitab sucinya dinamakan Weda. Dan hari besarnya itu ada bermacam-macam ya. Kalau kita lihat di kalender tuh ada Nyepi, Kuningan, Galungan. Itu merupakan hari besar atau hari perayaan dari umat Hindu. Lalu yang selanjutnya adalah agama Buddha. Agama Buddha ini tempat ibadahnya adalah wihara. Nah, nama kitab sucinya disebut dengan Tripitaka. Nah, hari besarnya yaitu Waisak. Lalu yang selanjutnya yaitu agama Konghucu. Agama Konghucu ini tempat ibadahnya dinamakan Kelenteng, dan kitab sucinya adalah Shishu Wujing, dan hari besarnya adalah Imlek. Oke anak-anak, tadi Ibu sudah sebutkan berbagai macam tempat ibadah dari masing-masing agama. Nah, ternyata masing-masing tempat ibadah dari masing-masing agama tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing. Seperti yang kita bisa tahu ya, dari yang pertama, misal masjid. Masjid itu biasanya ciri khasnya atapnya itu berbentuk kubah. Lalu di dalamnya, biasanya di dindingnya itu ornamennya ornamen kaligrafi. Atau kalau enggak di dindingnya tidak ada, misalnya ada di mimbarnya, biasanya ukiran-ukiran kaligrafi. Lalu kalau yang kedua, gereja. Gereja itu biasanya di luarnya itu sudah ada salib gitu. Terus ada juga patung Yesus Kristusnya. Dan ciri khasnya juga biasanya bangunannya itu lancip gitu, lancip-lancip ke atas. Terus yaitu bangunan dari pura. Pura itu kalau misalnya kita lihat di Bali ya, biasanya tempatnya itu terbuka. Lalu kalau dari kelenteng di Indonesia ini hampir sama ya, biasanya bentuknya itu seperti Cina-Cina gitu ya. Jadi warnanya tuh merah dan emas, dan bentuknya seperti ini nih. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang berbagai macam agama yang ada di Indonesia.
Nah, satu hal yang perlu Ibu tekankan, kita harus tetap menjaga sikap toleransi terhadap agama lain. Artinya kita harus menghormati agama mereka. Seperti yang kita tahu dari surat Al-Kafirun ayat terakhir yang artinya adalah untukmu agamamu dan untukku agamaku. Di situ mengartikan bahwa kita tidak boleh memaksakan agama kita terhadap orang lain, dan orang lain pun tidak boleh memaksakan agama mereka terhadap kita. Yang ada kita hanya perlu untuk menghormati mereka. Artinya kalau misalnya mereka sedang menjalankan ibadah, kita tidak boleh mengganggu. Kita hanya perlu untuk menghormati mereka. Oke, it's time to finish. Thank you for your attention. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.